Monster supranatural sedang berkeliaran. Praktisi seni arcane di sini untuk membawa akhir dunia. Pasukan paramiliter jahat menggunakan benda paranormal untuk mendapatkan keunggulan atas musuh mereka. Singkatnya, segala sesuatunya kacau, dan ketika anomali muncul, kita semua tahu bahwa hanya ada satu kelompok yang bisa kamu pikirkan untuk dihubungi. Unit insiden tidak biasa FBI. Apa kamu mengharapkan orang lain? Semua orang tahu bahwa unit insiden tidak biasa adalah yang terbaik dalam hal pencegahan paranormal. Tentu, mereka tidak memiliki sumber daya dari organisasi SCP, mereka tidak memiliki strategi koalisi gaib global, mereka tidak memiliki kekejaman dari pemberontak kekacauan, atau keuntungan pengetahuan misterius dari tangan ular. Tapi mereka pasti punya sesuatu kan? Ya kan? Oke. Mungkin kamu tidak yakin, tapi kamu akan yakin. Kamu mungkin belum menghormati mereka, tapi kamu akan mengubah sikapmu ketika kamu mengetahui bahwa unit insiden tidak biasa telah menangani salah satu anomali terpenting di luar sana, SCP-001, atau sebagaimana para ahli sejati di UIU menyebutnya CA3, kependekan dari anomali terkonfirmasi 3. Jika bukti dan file yang dikumpulkan oleh UIU dapat dipercaya, dan kata siapa? Kita bercanda? Tentu tidak. Maka, mereka mungkin punya jawaban untuk salah satu pertanyaan terbesar dunia anomali. Bagaimana organisasi SCP sebenarnya terbentuk? Tapi sebelum kita masuk ke misteri CA3, mari kita bicara sedikit lebih banyak tentang pahlawan sebenarnya dari cerita hari ini. UIU, cabang rahasia FBI, Badan Intelijen Domestik Utama Amerika yang secara pribadi ditugaskan oleh J. Edgar Hoover selama Perang Dingin. Mengapa? Untuk alasan yang sama yang secara harfiah semuanya terjadi di Amerika selama Perang Dingin, untuk mendapatkan keunggulan atas Soviet. Hoover adalah orang yang luar biasa kuat dalam politik Amerika. Masa jabatannya sebagai Direktur FBI mencakup masa jabatan 8 presiden yang berbeda. Jika dia ingin memulai sebuah unit agen yang satu-satunya pekerjaan adalah menyelidiki supranatural, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Semua orang selalu berbicara tentang perlombaan senjata nuklir yang terjadi pada tahun 1960-an, tapi jauh lebih sedikit orang yang berbicara tentang perlombaan senjata supranatural yang terjadi pada waktu yang sama. Perang Dunia II bertepatan dengan Perang Okultisme ke-7, peristiwa geopolitik penting untuk memainkan peran besar dalam membentuk koalisi gaib global dan sejumlah anggota berpangkat tinggi Partai Nazi yang diyakini sebagai tokoh kunci dalam rahasia perang magis ini. Ketika Soviet menjarah sejumlah kota Jerman sebagai bagian dari kampanye ofensif mereka dalam Perang Dunia II, mereka mampu membawa kembali sejumlah item anomali yang digunakan Nazi untuk mengkonsolidasikan kekuatan gelap. Ini bukan pertanda baik bagi pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dingin. Lagi pula, satu-satunya hal yang lebih menakutkan bagi mereka daripada komunis adalah komunis ajaib. Amerika perlu membangun arsenal anomalinya sendiri, dan disitulah UIU masuk. FBI mengalokasikan beberapa anggotanya yang paling baik untuk tugas itu. Sebagian besar adalah agen yang pernah mengalami pertemuan paranormal di lapangan atau yang dihukum karena kesalahan keji yang mereka lakukan saat menjalankan tugas di tempat lain. Meski bukan yang terbaik dari yang terbaik, agen-agen ini sangat ingin mendapatkan beberapa kesempatan. Ngomong-ngomong, itu bukan sindiran. Organisasi mengacu pada anomali yang ditanganinya sebagai SCP atau SCIPS, KGG menyebutnya Parathreads, dan UIU menyebutnya CANS. Lagi-lagi kependekan dari anomali terkonfirmasi. Nah, ketika itu adalah kejadian atau lokasi anomali, benda-benda anomali seperti buku terkutuk atau senjata yang sangat kuat disebut sebagai cards atau artefak yang dikonfirmasi, dan akhirnya orang-orang anomali atau entitas hidup disebut dengan nama malang Canman. Ini mungkin tidak terdengar keren, tapi hey, itu menyelesaikan pekerjaan dengan baik pada akhirnya. Sementara unit insiden tidak biasa mungkin kekurangan pengetahuan, kekuatan, sumber daya, dan bahkan kepercayaan dari sesama kelompok kepentingannya, itu tidak berarti bahwa unit tersebut tidak melacak yang lain. Bahkan UIU memiliki hubungan yang cukup unik dengan masing-masing itu. KGG misalnya dijuluki The Suits oleh UIU. Orientasi resmi UIU menyatakan bahwa Suits mengungguli mereka, dan jika mereka diminta untuk mengikuti perintah oleh anggota Suits, mereka harus melanjutkan dan melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk anggota The Fireworks yang merupakan istilah UIU untuk pemberontak kekacauan. Tidak seperti organisasi yang umumnya memiliki sumber daya untuk melawan pemberontak kekacauan, UIU memang seharusnya takut pada mereka. Perintah resmi dari atas adalah agar agen UIU melakukan apapun yang mereka katakan, atau mereka mungkin akan tertembak di kepala oleh pemberontak kekacauan, atau lebih buruk lagi. Selanjutnya, Card Shoppers, juga dikenal sebagai Marshall, Carter, dan Dark, klub pria yang jahat dan juru lelang barang-barang anomali. Protokol resmi adalah untuk menyerang setiap kesepakatan yang dilakukan oleh Marshall, Carter, dan Dark, tapi seringkali serangan ini tidak berhasil karena pasukan keamanan MC dan D adalah pejuang yang lebih kompeten daripada siapapun yang digaji di unit insiden tidak biasa. Di bagian spektrum lain adalah The Can Collection, julukan resmi UIU untuk tangan ular. Pimpinan UIU merekomendasikan agar agen mereka tidak melakukan konfrontasi satu
lawan satu dengan mereka. Memo resmi juga berisi kalimat, jika mereka memberi Anda perintah, pertimbangkan untuk mengikutinya. Mereka mungkin dapat membuat Anda terbakar dengan pikiran mereka. Dan akhirnya hubungan yang paling penting dari semuanya adalah hubungan mereka dengan organisasi SCP. Sama seperti kelompok kepentingan lainnya di daftar mereka, UIU berada di bawah organisasi SCP. Agen mereka dengan senang hati menerima perintah dari mereka dengan mudah. Mereka menyebut organisasi sebagai skippers, tapi jangan biarkan nama biasa membodohimu. Organisasi SCP berada jauh di atas mereka dalam urutan kekuasaan sehingga mereka bahkan jarang berkomunikasi dalam kapasitas resmi apapun. Ketika organisasi berbicara dengan UIU selalu melalui kode, mereka tidak akan bermimpi membiarkan agen UIU yang malang membantu mereka dalam operasi besar apapun. Tapi agen organisasi yang malas kadang-kadang dapat mengalihkan pekerjaan ke agen UIU. Jika salah satu dari FBI yang berani ini menerima pesan yang dimulai dengan "Hey Skipper", mereka dapat yakin bahwa mereka akan memiliki kasus anomali prioritas rendah yang dialihkan pada mereka. UIU sangat tunduk pada organisasi SCP sehingga terkadang menghasilkan kekacauan yang benar-benar memalukan. Seorang petinggi UIU pernah menerima pesanan dari seorang pengantar pizza karena menurutnya nama restoran tersebut Spice Crust Pizzeria yang bisa disingkat menjadi SCP sebenarnya adalah kode yang dikirim oleh organisasi untuk menyampaikan pesan, bukan pepperoni dan keju. Insiden seperti itu adalah mengapa tidak ada yang menganggap serius UIU. Tapi menurut mereka ada waktu sebelum semua ini. Waktu itu berakhir pada 7 September 1954 ketika CA3 atau SCP-001 sebagaimana organisasi kemudian menyebutnya pertama kali muncul di radar UIU. Sepertinya itu yang paling standar. Bisa kamu bayangkan, sebuah gedung SMA yang tidak normal menyebabkan gangguan di pinggiran kota kecil Amerika. UIU menerima panggilan tersebut setelah sejumlah siswa mengklaim interior sekolah mereka tiba-tiba tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada info perombakan resmi, dan kita tidak hanya berbicara tentang pemindahan furnitur dan lapisan cat baru. File CA3 resmi mencatat sejumlah perubahan. Ini termasuk tapi tidak terbatas pada semua dinding di gedung menjadi beton bertulang baja. Semua jendela dihitamkan dari dalam, semua meja siswa, barang pribadi, buku teks, dan peralatan standar lainnya yang tertinggal di dalam sekolah menghilang begitu saja di malam hari. Dan seluruh bangunan tampak telah bergeser, dengan ruangan mengubah baik dalam dimensi dan lokasi serta menampilkan modifikasi random. Tak satu pun dari ini cocok dengan cetak biru asli bangunan yang diperoleh oleh UIU setelah Ken dilaporkan. Tapi hal-hal menjadi lebih aneh untuk agen UIU yang menyelidiki. Bangunan itu sekarang berisi 17 komputer, masing-masing dengan RAM inti magnetik yang canggih dan keamanan cyber yang canggih. Untuk sebuah sekolah menengah di pinggiran kota pada tahun 1954, tak perlu dikatakan bahwa ini sangat mengesankan. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah kenyataan bahwa dinding baja besar dan tampaknya tidak dapat ditembus telah muncul di auditorium, menghalanginya dan meninggalkan apapun yang terjadi di sisi lain sebagai sebuah misteri. Tentu saja UIU melakukan sedikit yang mereka bisa untuk menyelidiki masalah ini. Kelompok investigasi pertama yang mereka kirim ke dalam, tim CA3-O5 tidak pernah keluar lagi, dan tim CA3-O6, tim yang mereka kirim untuk mencari dan mendapati tim pertama juga menghilang dalam anomali. Keahlian UIU klasik di tempat kerja. Hampir sebulan setelah penemuan dan penahanan awal, suara aneh mulai keluar dari auditorium. Tak lama setelah itu, gedung itu menjadi penuh dengan orang-orang, semuanya berjalan-jalan dan bekerja di berbagai operasi. Anehnya, semua orang di sana memiliki kemiripan dengan anggota tim CA3-O6, tim penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkan 12 anggota CA3-O5 yang semuanya masih belum ditemukan. 3 bulan kemudian, keanehan itu meningkat. Lebih banyak suara datang dari auditorium dan orang-orang anomali di dalam gedung telah berkumpul di sekitar dinding baja di dalamnya. Ada sebuah lubang di dinding dengan diameter 6 kaki dan setiap 3 menit selama beberapa jam, orang-orang di ruangan itu tampaknya hanya menarik benda aneh dari sana. Barang-barang itu kemudian dibawa pergi dan ditempatkan di salah satu dari banyak ruangan yang dulunya adalah ruang kelas sebelum dikunci. Orang-orang di dalam gedung kemudian tampaknya mulai menjaga barang-barang aneh ini. Lainnya mulai melakukan tes dengan apa yang tampak seperti teknologi dan metode yang jauh lebih maju daripada apa yang dimiliki oleh UIU selama tahun 1950-an. Apa yang sedang terjadi di sini? Beberapa hari kemudian, beberapa penjaga bersenjata keluar dari gedung dan mulai menjaga perimeter. Ketika anggota UIU mencoba untuk memimpin serangan terhadap penjaga ini, mereka dengan cepat dikalahkan, bahkan ketika maju dengan jumlah yang jauh lebih unggul. Apakah ini karena keterampilan para penjaga atau ketidakmampuan agen UIU? Masih menjadi pertanyaan terbuka. Meskipun cukup aneh, intel yang keluar dari dalam mengkonfirmasi bahwa orang-orang di dalam memperlakukan item anomali mereka dengan protokol penahanan dan pengujian UIU yang konsisten dengan pengetahuan yang dimiliki CA3-O5. Nampaknya hampir seolah-olah O5 atau tiruan O5 sedang menciptakan organisasi lain yang baru di dalam. Dan segera, itu tidak hanya terbatas pada interior gedung CA3 lagi. CA6, Kenman yang dilacak UIU di luar sekolah tiba-tiba diculik dan didorong ke dalam mobil hitam oleh 2 penyerang yang tampak identik dengan agen Dixon, seorang pria yang pernah menjadi anggota tim CA3-O6. Mobil hitam kemudian kembali ke fasilitas CA3 dan diizinkan untuk masuk ke kompleks oleh
penjaga bersenjata. CA6 kemudian dikeluarkan dari mobil oleh klon Dixon dan ditempatkan di salah satu ruang kelas. Tidak lama kemudian orang-orang anomali di dalam fasilitas CA3 melakukan kontak langsung dengan UIU di luar. Mereka mengirim pesan dalam kode Morse pada 1 Mei 1965. Orang yang mengirim pesan itu mengidentifikasi diri mereka sebagai Dewan O5, nama yang sepertinya diambil langsung dari tim pengintai O5 yang dikirim ke fasilitas itu beberapa bulan lalu. Mereka mengidentifikasi organisasi baru yang mereka bangun dalam batas-batas fasilitas CA3, organisasi SCP. Mereka baru saja membuka lokasi penahanan pertama mereka. Organisasi baru ini menyatakan keinginan untuk menjadi sekutu dengan unit insiden tidak biasa, tapi sayangnya bagi mereka pada dasarnya, ini adalah terakhir kalinya mereka benar-benar relevan. Jika kisah asal-usul organisasi ini dapat dipercaya, dan seperti semua entry di bawah judul SCP-001, ada baiknya menerimanya dengan dosis skeptisme yang sehat. Maka UIU menyaksikan kelahiran organisasi yang akan segera mengungguli dan menaungi mereka. Kemenangan besar bagi umat manusia dalam upaya untuk mengamankan, menahan, dan melindungi diri mereka sendiri dari anomali berbahaya. Tapi L yang lain untuk UIU. Sekarang tonton SCP-001 manakah 001 yang asli dan SCP-001 saat hari kehancuran untuk perjalanan lebih lanjut ke dalam misteri SCP-001 yang tak ada habisnya.